Halo adik-adik, selamat hari Minggu, Shalom. Selamat datang di SMTPI Jemaat GPM Immanuel Karpan. Baku dapat lagi dengan kakak Jesse di hari ini. Bagaimana adik-adik pun kabar? Kakak Jesse harap adik-adik semua dalam keadaan sehat. Hari ini kata mau belajar lagi, tapi sebelum itu, mari kata berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan banyak para waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong sampai sekarang ini. Sekarang katong memulai katong proses belajar, katong juga mau baca Alkitab, katong minta tuntunan kuasa Roh Kudus supaya apa yang katong pelajari dapat katong mengerti, lalu katong bisa bikin dalam katong pun hidup. Ini katong pun doa dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini kita mau belajar lagi dengan pokok bahasan yang masih sama kayak minggu lalu, yaitu perwujudan Injil Yesus Kristus dan subpokok bahasan kebenaran yang membaharui. Hari ini kita pembacaan Alkitab terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-21. Di hari ini juga ada 3 tujuan khusus penyajian materi yang perlu katong capai bersama. Yang pertama, menyebutkan latar belakang Nikodemus. Yang kedua, menjelaskan inti percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Dan yang ketiga, menunjukkan sikap yang baik setelah mendengar firman Tuhan. Ya, adik-adik, sebelum katong masuk di katong materi, mari katong baca Alkitab yang terambil dari Injil Yohanes pasal 3 ayat 1 hingga berakhir pada ayatnya yang ke-21 dengan judul Percakapan dengan Nikodemus. Ya, adik-adik, kakak Jesse hari ini punya video tentang percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus. Nah, adik-adik nonton video ini baik-baik karena setelah video ini kakak Jesse ada punya pertanyaan untuk adik-adik. Mari kita nonton video ini sama-sama. Ada seorang pemimpin agama Yahudi, namanya adalah Nikodemus. Suatu hari, pada malam hari, tiba-tiba Nikodemus mencari Tuhan Yesus. Akhirnya Nikodemus bertemu Tuhan Yesus. Dia sangat senang sekali. Nikodemus berkata bahwa Tuhan Yesus adalah guru yang dikirim oleh Allah di sorga. Yesus berkata jika ingin melihat kerajaan Allah maka orang itu harus dilahirkan kembali. Nikodemus menjadi bingung karena tidak mungkin orang masuk ke perut ibunya dan dilahirkan lagi. Tuhan Yesus berkata bukan kelahiran badan, tetapi kelahiran roh yang tidak kelihatan. Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang dapat dilahirkan dari roh. Yesus berkata, roh itu seperti angin tidak kelihatan, tetapi ada suaranya dan dapat dirasakan. Dulu, kamu adalah bayi yang dilahirkan oleh ibu. Sekarang, kamu punya roh yang baru dari Allah. Percayalah bahwa Tuhan turun dari sorga lalu datang ke dunia dan menjadi bayi manusia. Percayalah bahwa Tuhan datang untuk menebus dosa kemudian bangkit dan hidup kembali menjadi Raja. Karena itu setiap orang yang percaya Tuhan, harus dibaptis selam dan menerima Roh Kudus. Orang yang baru lahir dari roh itu akan disebut bayi baru atau orang baru dalam kerajaan sorga.
Adik-adik, Nikodemus ini dia bukan cuma jadi pemimpin agama Yahudi, tapi dia juga orang Farisi. Dia anggota majelis besar dan jadi ahli Taurat. Dari percakapan Tuhan Yesus dan Nikodemus ini, akan pun inti percakapan tuh tentang lahir kembali atau lahir yang kedua kali. Lahir kedua kali itu katong dilahirkan dari roh. Jadi katong pun hidup itu dapat baharui. Kelahiran ulang atau kelahiran dua kali itu adalah hidup baru. Waktu roh baharui katong alami pertobatan hidup. Dari hidup yang lama jadi hidup yang baru. Saat katong su tahu tentang apa yang baik, abis katong baca Alkitab, maka katong mesti rubah katong pun sikap hidup dari yang lama jadi yang baru. Misalnya, adik-adik dulu sebelum baca Alkitab, adik-adik pemalas belajar. Tapi setelah baca Alkitab, setelah dikuasai Roh Kudus, adik-adik pun sikap berubah jadi rajin belajar. Ya, adik-adik, dari materi hari ini, katong belajar kalau firman Tuhan lewat Roh Kudus tuntun katong supaya katong bisa hidup baru yang bisa menyenangkan hati Tuhan Yesus lewat katong pun sikap. Sampai di sini katong pun materi di hari ini. Tapi sebelum katong berpisah, mari katong berdoa. Tuhan Yesus yang baik dan kebanya pada kesempatan yang Tuhan Yesus kasih per katong anak-anak tanggung 2. Di hari ini katong sudah selesai dan proses belajar. Kiranya apa yang katong pelajari bisa katong bikin akang dalam katong pun hidup dan hidup baru yang bisa bikin senang hati Tuhan Yesus lewat katong pun sikap yang berubah. Tuhan Yesus yang baik, katong berdoa per katong selaku anak-anak subjenjang tanggung 2. Tuhan Yesus mau jaga katong di mana saja katong ada, rumah, sekolah, atau tempat bermain. Jangan lupa berdoa per papa, mama, dan semua saudara, jaga lindungi dong di mana saja dong ada. Berkati papa dan mama pun pekerjaan yang setiap hari papa dan mama bikin akang. Tuhan Yesus, katong jangan lupa berdoa per pandemi COVID-19 ini. Katong yakin kalau katong pun Tuhan Yesus sanggup melalukan virus ini dari katong pun hidup. Katong berdoa para semua tenaga medis yang berusaha para lawan virus ini. Berdoa lagi para orang-orang yang positif virus ini. Tuhan Yesus mau kuatkan dan sembuhkan dong semua. Jaga lindungi katong dari virus COVID-19 ini dan musim penghujan. Tuhan Yesus, ini katong pun doa dalam nama Tuhan Yesus katong berdoa. Amin. Adik-adik, sampai di sini katong pun materi di hari ini. Sampai baku dapat lagi di minggu yang akan datang. Shalom.